diri dan kasihkan sesuatu belum suruh mereka pergi kota. Pergilah. Setelah itu aku akan berbicara kepada Pergilah kaulah. Nanti kami akan menunggu. mudah sekali untuk melakukan musuh-musuh ini. Hukuman bodoh. Hari ini aku akan menyerang basis Aceh. Apa kau sudah yakin dengan rencana? Saya sudah yakin, Jenderal. Kau sudah mempersiapkan dengan matang. Tentu kami tidak mau mendulang kekalahan. Saya tidak akan berani bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan penyerangan ini sebaik mungkin. Jangan mengkhianati. Teguh Umar dan Sunyadin pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Mana Tuan Umar? Kurang ajar! Beraninya mereka mengkhianatiku. Belum lakukan ini. Segera menyerang mereka dan kejar mereka. Jangan bunuh mereka juga. Tentu, kita harus melakukan pembalasan, Jenderal. Kita jangan mau dikatakan bodoh dari rakyat Aceh. Lakukan semua penyerangan itu. Bunuh mereka semua. Jangan sampai mereka mengkhianati kita yang kedua kalinya. Baik, Jenderal. Pada tahun saya memimpin pertempuran melawan Belanda di daerah pedalaman Selabok bersama pasukan kecilnya. Kita harus melanjutkan perang sabila. Takbir! Allah! Pertahanan dan perlawanan Aceh, Belanda memakai tenaga ahli Dr. Christian Schaffer yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerajaan itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh. Selama 2 tahun aku melakukan negara Aceh, menurutku lebih baik kita menyerang Papua daripada Kesultanan Aceh. Baik, aku percaya dengan 2 tahun berlalu. Tapi mengapa demikian? Mereka akan lebih tunduk pada siapa yang menghormati agamanya. Lalu setelah itu kita harus bagaimana? Kita harus bersandiwara dan menunjukkan respect kita kepada rakyat Aceh dengan cara mendirikan manggar, masjid, dan memperbaiki jalan-jalan irigasi. Oke, kerja bagus kamu. Lakukan hal itu. Saya Sultan Agung Hangyosokusmo naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun menggantikan adiknya Adipati Matapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan Kopeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara terutama Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah timur dengan penguasaan Sultan Agung di wilayah bagian timur dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kehadiran VOC di Batavia langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Akhirnya kita bisa menguasai Banten. Akhirnya kita bisa berdiri dengan kokoh di sini. Semua tunduk kepada kita. Setelah kita akan menguasai Banten, kita akan membuat seluruh Nusantara ini tunduk kepada kita. Iya Tuhan, semakin lama kita semakin tangguh. Apa yang Tuhan selanjutnya? Rencana Tuhan sepertinya masih sama dengan rencana yang biasanya ada, yaitu menjadikan Nusantara tunduk kepada kita. Karena apa yang akan kita ambil? Rencana yang akan saya ambil adalah mengajak kerjasama kerajaan yang tangguh. Nah, habis itu gimana? Hebat Tuhan. Saya Sultan Agung Hangyosokusmo naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun menggantikan adiknya Adipati Matapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten.
Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan Kopeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara, terutama Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah timur dengan penguasaan. Dengan menguasai Sultan Agung di wilayah bagian timur dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kehadiran VOC di Batavia langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Akhirnya kita bisa menguasai Banten. Akhirnya kita bisa berdiri dengan kokoh di sini. Semua tunduk kepada kita. Setelah kita akan menguasai Banten, kita akan membuat seluruh Nusantara ini tunduk kepada kita. Iya Tuhan, semakin lama kita semakin tangguh. Apa yang Tuhan selanjutnya? Rencana Tuhan sepertinya masih sama dengan rencana yang biasanya, Indra, yaitu menjadikan Nusantara tunduk kepada kita. Karena apa yang akan kita ambil? Rencana yang akan saya ambil adalah mengajak kerjasama kerajaan yang tangguh. Nah, habis itu bagaimana? Hebat Tuhan. Kau memang selalu membuatku merasa puas dengan kerjamu, Jenderal. Baiklah, segera pergi dan kembalilah dengan membawa kabar yang baik. Baik Tuhan, memang selalu berjalan. Kalau begitu, aku akan semangat dan mengajak raja di sana. Besok. Segera saja jenderal itu pergi ke Mataram dan menemui Sultan Agung untuk bekerja sama. Tapi yang dilakukan Sultan Agung adalah salah Tuhan. Ada utusan dari VOC ini bertemu dengan Sultan. Apa? Utusan VOC? Apa? Utusan VOC? Ada urusan apa orang-orang di sekitar datang kemari? Prajurit, apa kau tahu apa tujuan mereka datang ke sini? Maaf Tuhan, belum sempat saya tanyakan. Akan saya tanyakan Tuhan. Tidak perlu. Ajak mereka datang ke sini. Baik Sultan. itu pun memanggil jenderal VOC tersebut dan menyuruhnya untuk menemui Sultan di ruangannya. Ada perlu apa kalian datang kemari? Saya adalah sultan dari luar dengan rasa hormat meminta agar Mataram Kerjasama apa yang kau ingin? Serahkan saja. Aku tidak akan pernah menuntut kepadamu. Segera kau pergi. Jenderal itu pun segera pergi meninggalkan Mataram dengan wajah yang penuh dengan kekesalan. Ia segera menuju ke Batavia dan mengatakan yang telah ia alami di Mataram kepada JP pun. Setelah mendengar penjelasan dari jenderalnya itu, JP pun marah dan menyimpan dendam kepada Mataram. Ya, Jenderal, ya. Saya tahu jika kau tidak akan pernah mengecewakanku. Aku dengan pekerjaan. Cepat, segera katakan apa yang telah kau dapatkan dari Mataram dan kapan kita akan bisa menguasai. Mohon maaf Tuhan, mohon maaf. Hal ini saya telah mengingkari apa yang kau bilang dan saya telah mengecewakan Tuhan. Apa yang kau katakan, Jenderal? Apa? Aku tahu kau memang selalu berendam. Tetapi dengan kau mengatakan itu, kau justru membuatku khawatir, Jenderal. Sebenarnya ada apa, Jenderal? Mohon ampun Tuhan. Hanya sekali lagi aku minta tahu kepada Tuhan. Mata yang telah membawa di depan kita karena mata yang telah siapa kita. Apa? Sombong sekali Mataram ini. Aku akan pastikan dia akan mati.
Totalitas. Dan kerajaan Mataram ini akan kukuasai. Yaitu Desa Waringin Pitu, Kecamatan Sari, dan Desa Adiarsa dengan pusat kekuatan diletakkan di Desa Waringin Pitu. Segera duduk 3 desa untuk membangun rumah dan membangun daerah dari asalkan kekuatan yang ada. Lalu prajurit itu pun segera pergi menuju Karawang dan mencari 3 desa yang cocok untuk dijadikan tempat pembangunan pembangunan. Tidak lama kemudian prajurit itu pun kembali. Segera tingkatkan jumlah kapal dan senjata bangun tumpang beras untuk persediaan makanan. Baik, Tuan, sudah kami lakukan. Saat Sugana pun menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh CPO. Maka saya setiap mereka telah bersiap. Mereka telah bersiap dari Singapura. Biarkan saja. Tapi Tuhan, jangan ditujukan kepada kita. Apa? Kurang ajar. Hari ini tidak akan saya biarkan begitu saja. Segera cari tahu apa saja yang telah mereka persiapkan. Baik, Tuhan. Kami semua, maka Allah kita akan berjalan terhadap kita Tuhan. Saya akan bersiap masalahnya. Apa yang telah mereka sebenarnya persiapkan? Kali ini sudah tidak bisa dibiarkan. Segera hancurkan lumbung keras dan hancurkan rumah warga milik Mataram di Karawang. Dan siapkan juga persenjataan untuk kita menyerang Mataram. Penghancuran lumbung beras dan rumah warga mulai dilakukan oleh VOC. Sementara itu kondisi di Mataram sangatlah buruk. Perlawanan yang Kejalan Banten ini, sebenarnya kita tidak boleh percaya ke satu orang dengan mudahnya. Kita harus mendengarkan nasihat juga dari orang lain. Kalau misalkan orang ini tuh tidak layak untuk kita percayai dengan sepenuhnya, karena orang pun walaupun kita percaya masih saja bisa berkhianat kepada kita sendiri, maupun di belakang dia gimana ya, di depan kita tuh dia benar-benar berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan memuji kepada kita, tetapi di belakangnya mungkin bisa saja dia ngomongin kita dengan perkataan jelek, dengan jelek-jelekan kita, dengan sifat-sifat yang lumayan yang tidak akan kita inginkan. Dari kalian ada nggak? Ada. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.